hari ini baik, alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah. Bapak hari nanti akan melakukan proses coaching ya? Ya, benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu kepada Pak Tohari. Boleh? Boleh. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, apakah pertanyaan itu sesuai atau belum dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga akan saya dengarkan respon dan jawaban dari coachee, apakah memang sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya satu, kemitraan, kemudian yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching hari ini yaitu kompetensi inti coaching itu sendiri. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Kompetensi intinya yang diantaranya tadi yang Bapak sebutkan tadi, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana yang lebih spesifik Pak yang ingin Bapak kembangkan untuk lakukan observasi kali ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu Hidayah. Karena dengan mendengarkan aktif saya dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching nanti. Setelah itu saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan mengamati atau melihat bagaimana kata kunci yang diberikan oleh kunci itu sendiri. Jadi tadi ada 2 ya Pak ya? Yang ingin dikembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif ya Pak? Yang kedua itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot apakah sesuai dengan kata kunci coaching itu tadi. Oke, nah kira-kira satu lagi nih Pak, kira-kira apa indikator ketercapaiannya itu Pak? Ya. Indikator ketercapaian proses coaching nanti yang saya harapkan itu coaching dapat menemukan solusi dalam permasalahannya, tentang bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya, serta kunci itu memiliki rencana aksi apa yang ingin dilakukan ke depannya. Baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya, dan silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee ya sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Pak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bagaimana kabarnya Pak Aziz hari ini? alhamdulillah tetap semangat Pak. Tetap semangat gitu. Harus Pak. Oke. Semangat. Siap. Ini Pak Aziz, di pertemuan kita kali ini kira-kira apa nih yang perlu kita bicarakan atau kita obrolkan? Yang perlu kita obrolkan mungkin terkait dengan anak-anak saya Pak ya. Ya. Mungkin anak saya itu ketika mengerjakan tugas itu jarang Pak membuat tugas. Itu kenapa? Nggak tahu Pak. Kira-kira apa? Oh, itu aja. ya. Begitu ya Pak Aziz ya. Jadi Pak Aziz ingin murid-muridnya mempunyai rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab
salah satu contohnya tadi untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya, seperti itu nggih Pak Aziz ya? Ya. Oke Pak Aziz. Baik, kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, itu apa yang ingin Pak Aziz dapatkan dari perbincangan kita nanti? Ya Pak ya. Yang saya harapkan setelah kita nanti ngobrol-ngobrol dalam perbincangan kita ini, saya mengharapkan saya dapat mengetahui caranya untuk membantu anak-anak agar rasa tanggung jawabnya gitu loh Pak. Rasa tanggung jawabnya itu timbul dan muncul ketika dia mengerjakan tugas atau mendapatkan tugas, ketika dia dalam pembelajaran itu bisa timbul rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik Pak, jadi anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab ya Pak, seperti itu yang diinginkan Pak Aziz. Sebagai murid tentunya, kira-kira rasa tanggung jawab seperti apa Pak yang Pak Aziz ini inginkan dari anak-anak itu? Saya ingin anak-anak itu mempunyai tanggung jawab terkait dengan tugas-tugas yang telah diberikan, mungkin tugas rumah atau tugas-tugasnya di sekolah itu bisa dikumpulkan tepat waktu. Apapun hasilnya, anak itu sudah punya rasa tanggung jawab untuk mengumpulkan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu yang disepakati kita bersama. Jadi terima kasih Pak. Jadi intinya Pak Aziz ini ingin anak-anak itu mempunyai kesadaran ya, kesadaran rasa tanggung jawab, seperti yang Pak Aziz ingin tadi, misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Jadi misalkan itu adalah kondisi ideal dan itu ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Pak Aziz ini ada di level berapa? Mungkin kalau saya mengamati hasil leveling itu anak-anak saya pada kondisi saat ini kira-kira masih di angka 6 ya. Karena yang sudah kita sepakati dan tugas-tugas akan kita sepakati itu hampir ada 30% atau 40% anak itu yang mengumpulkannya terlambat. Ya. Tuh. Ya. Terima kasih Pak Aziz. Baik, masih di level 6 ya Pak Aziz ya. Oke. Kira-kira pada saat Pak Aziz ingin adanya suatu perubahan ya Pak, perubahan terkait rasa tanggung jawab ini pada anak-anak ini, kira-kira ingin ke level berapa Pak Aziz yang diinginkan? Ya, kalau keinginan sih tetap di angka 10 yang sempurna. Okay. Keinginan, Ya. tapi karena manusia itu tidak ada yang sempurna, saya menginginkan di angka 9 lah. Angka 9 itu karena dengan kekurangan-kekurangan yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa itu kan pasti ada yang bisa mengumpulkan secara tepat waktu, ataupun kalau molor ya jangan terlalu lama ya. Jadi tanggung jawabnya menyelesaikan itu ada, mengumpulkan itu ada tanggung jawabnya. Luar biasa Pak Aziz. Jadi Pak Aziz ini menginginkan level tertinggi ya, level 10 itu tertinggi. Jadi untuk mencapai level tersebut, kira-kira Pak Aziz ini ada ide atau rencana yang mau dilaksanakan itu kira-kira berbuat apa terhadap anak tersebut? Sebenarnya sih ada Pak, rencana-rencana kan. Saya masih mencari tahu rencananya dan apa faktor-faktor penyebabnya. Jadi saya mencari tahu dulu, rencana saya cari tahu dulu kenapa kok anak itu kok bisa terlambat. Itu memang karena kurangnya tanggung jawab atau memang ada kendala-kendala yang lain, faktor-faktor yang lainnya. Mungkin dengan cara pendekatan pada siswa, observasi dan tanya jawab kepada siswa tersebut yang biasanya sering mengumpulkan terlambat itu. Semacam wawancara ya Pak? Nah iya. Oke Pak Aziz, jadi Pak Aziz akan berencana melakukan pendekatan dengan siswa, misalkan wawancara tersebut. Adakah strategi lain Pak yang ingin diterapkan selain wawancara tadi? Mungkin dengan
orang tuanya mungkin Pak, karena kan ketika di sekolahan dengan bapak ibu guru, kalau yang di rumah kan bisa mengawasinya dengan orang tua, pengendalian anak, pengawasan anak kan kalau di rumah bersama orang tuanya. Itu mungkin saya bisa konsultasi atau komunikasi dengan orang tuanya melalui WhatsApp ataupun melalui telepon, bagaimana keseharian anak itu ketika di rumah. Jadi faktor-faktor di rumah itu seperti apa, ketika belajarnya di rumah seperti apa, itu kita kolaborasinya dengan orang tua walinya. Oke, jadi baik Pak Aziz, jadi strategi lain yang digunakan Pak Aziz tadi kan ada, saya tangkap ada dua gitu. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada mungkin konsultasi dengan orang tua terkait keseharian anak di rumah. Oke, baik Pak Aziz. Dalam waktu dekat kira-kira strategi itu yang paling bisa diterapkan yang mudah yang mana dulu Pak Aziz antara dua strategi itu? Jadi dua rencana itu tadi yang akan saya terapkan terlebih dahulu mungkin yang pendekatan melalui wawancara personal terhadap anak dulu. Itu yang tercepat mungkin itu. Nah, untuk konsultasi dengan orang tua wali kita agak ke belakang itu dulu. Kalau kita sudah mengetahui anak sudah bisa jujur, dengan kita nanti melihat perkembangannya lebih sudah ada perkembangannya atau belum. Yang pertama untuk mendapatkan informasi itu juga terhadap wali muridnya. Baik, jadi Pak Aziz nanti akan menggunakan strategi yang pertama ya, wawancara, atau mungkin bisa menggabungkan seperti itu. Oke, oke Pak Aziz, kira-kira strategi itu kapan akan dilakukan strategi wawancara tadi? Yang jelas ya secepatnya Pak. Ya. Secepatnya itu kalau bisa ya minggu depan atau enggak ya mulai besok lah, mulai besok kalau ada jadwal pengumpulan tugas itu sudah kita mulai pelaksanaan wawancara kepada anak-anak yang biasanya terlambat kan saya sudah punya catatan-catatannya, jadi nanti kita observasi terlebih dahulu, wawancara terlebih dahulu. Oke Pak Aziz, tadi secepatnya kayak Pak Aziz. Nanti adakah yang membantu Pak Aziz dalam pelaksanaannya? Kira-kira ada tidak Pak Aziz? Kalau yang membantu sih saya ingin saya nanti ingin berkolaborasi dengan wali kelasnya. Dan maksudnya wali kelas itu yang lebih dekat dengan si murid tadi atau wali muridnya itu lebih dekat. Banyak yang sudah tahu latar belakang dari orang tuanya, terus bagaimana pengawasan terhadap anaknya itu dari wali muridnya, wali kelas. Jadi kolaborasi saya nanti selain dengan wali kelas juga guru mapel yang lainnya terkait dengan kita mencari informasi di mapel yang lain, apakah anak itu juga sering terlambat mengumpulkan tugas atau bagaimana, itu dengan guru-guru yang lainnya untuk saling mengawasi anak itu tadi. Oke, baik Pak Aziz. Jadi Pak Aziz akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Aziz itu sendiri. Itu Pak Aziz ya. Baik Pak Aziz, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita Pak Aziz ke depannya. Ya, apakah Pak Aziz ini sudah berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan? Tapi mudah-mudahan berhasil Pak Aziz ya. Nah, itu yang saya harapkan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Aziz dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita kali ini Pak ya, yang saya dapatkan, saya simpulkan itu saya mendapatkan gambaran rencana ke depan dari permasalahan-permasalahan ini, terus solusi-solusi yang akan saya terapkan ke depan. Itu saya mendapatkan cara solusinya serta caranya menumbuhkan rasa tanggung jawab anak tadi terkait dengan tugas rumahnya atau tanggung jawabnya di kelas macam itu. Oke, terima kasih Pak Aziz. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Pak Aziz. Mudah-mudahan kedepannya lancar dan kita dapat melakukan saring-saring lagi bersama.
Oke, terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana Pak tadi coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih ya. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi kunci tersebut untuk menemukan solusi terkait permasalahan. Terus bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi ini tadi? Ya, selama proses coaching tadi percakapan saya dengan Guci sudah cukup baik, Bu, dan lancar dengan menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Guci. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Apa yang membuat saya menilai demikian karena saya merasakan Guci sudah berada di posisi nyaman ketika melakukan percakapan, dan juga Guci bisa mengutarakan permasalahannya secara terbuka. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching ya, dengan alur kita. Kemudian saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Baik. Bapak tadi itu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur kita, dan sesuai yang saya amati ada beberapa catatan. Bapak sudah berhasil menyampaikan alur kita yang sudah ada tujuan. Jadi tujuan sudah ada, identifikasi masalah juga sudah ada, kemudian sudah mengarahkan coaching, mencari rencana aksi yang sebaiknya mau dilakukan, juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak tadi juga sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah ada present, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai penilaian saya ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Hidayah sudah mengamati proses coaching saya tadi bersama Guci. Saya merasa senang dan lega sekali, Bu, karena saya bisa melakukan coaching dengan alur Tirta, dan juga meningkatkan potensi inti coaching yang diantaranya mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu Guci menemukan solusi atas permasalahannya. Itu yang saya rasakan. Oke. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Untuk kedepannya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini? Ya. Kedepannya saya ingin mendalami alur Tirta lagi, Bu, dalam proses coaching supaya coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan. Luar biasa, bagus Pak. Nah, apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Dan saya juga mengharapkan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke depan untuk menyampaikan apakah
coaching yang Bapak lakukan atau penerapan yang Bapak lakukan nanti bisa sukses, seperti itu ya Pak. Semoga nanti kita ada waktu ketemu lagi, dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi proses coaching dengan Alur Tirta, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.